Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat semua yang dimuliakan Allah yang di studio, alhamdulillah kita kembali bersama-sama dengan Ustadz Ihsan Fauzal. Ya singkatannya tuh Ustaz. Singkatan nah. Aya. Kudu Biasanya sok aya singkatan. Ifa. Ifa. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah dengan Ustadz Ihsan yang sudah cukup lama ya kita baru ketemu lagi. Alhamdulillah udah 12 Asalami. minggu Ustaz. Saking rinduna eta teh. Jadi asalami padahal nembe sakali. Ya, Ustadz, alhamdulillah di pertemuan sekarang banyak harapan yang justru mungkin ini menjadi pertanyaan perwakilan yang justru terjadi di kehidupan sehari-hari. Padahal masalah ini cukup berdampak, bukan masalah di dunianya. Tetapi seolah-olah tidak ada biasa saja, seolah-olah nanti tidak akan menjadi tuntutan atau hisaban kemudian hari. Bicaranya tentang masalah fikih sih Bang Ustadz ya. Tapi mungkin kita akan kemas sebaik mungkin dengan harapan lewat pertemuan podcast Majelis Madani ini. Kita mungkin khususnya yang di studio bisa mengetahui atau mungkin selama ini geningan orangnya sok gitu tah. Mudah-mudahan lewat kesempatan malam ini kita bisa ngupas tuntas walaupun mungkin tidak 100% tapi setidaknya menjadi bahan renungan pada saat nanti mungkin teman-teman di studio juga sahabat dimanapun Anda berada. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan ketika tahu harapan terbesar kami adalah segera berubah sebab hal itu tidak mungkin rutin terjadi setiap harinya. Naon sih Ustadz masalah tentang mengurus jenazah. Mungkin nanti pertama kita minta tentang hadis secara ayat yang berkaitan tentang mengurus jenazah, satu secara hukum. Yang selanjutnya nanti bagaimana Rasul mengajarkan itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini justru sering terjadi di kehidupan karena memang ingin sekali semua seperti itu gitu. Yang walaupun secara hukumnya gitu, secara hukum fardu kifayah gitu. Tapi pengen gitu. Hayang nulungan, hayang mantuan, ikut ngariung gitunya, ngebantuan gitu. Nah, pertama Ustadz, berkaitan dengan bab jenazahnya sendiri secara hukum Ustadz. Kita tahu itu teh fardu kifayah. Betul. Nah, kita ulas lagi Ustadz. Secara hukum dalam ayat Quran itu termaktub dalam surat dan ayat yang mana Ustaz? Kalau ini pembicaraan tentang jenazah itu sebetulnya kalau ayat Al-Quran tidak secara spesifik, ini mohon maaf hadirin di studio, jadi ini agak teknis. Jadi ketika berbicara tentang fikih, sebisa mungkin saya menyampaikan Ustaz ya, apa yang saya pahami terlepas dari perbedaan pendapat mengenai fikih tersebut. Setuju. Namun yang saya pahami dari apa yang saya baca dari Quran dan hadis itu perlu diucapkan dulu, perlu diungkapkan dulu sebagai disclaimer kepada rekan-rekan semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu memberikan anasir itu semacam poin-poin penting tentang kematian, tentang bagaimana kita menghadapi kematian. Bahwa kita dimanapun tempatnya, walau kana fi burujim musyayyada, walaupun kita ada di bunker sekalipun, ada di tembok yang dikelilingi tembok tebal sekalipun, ketika kematian datang itu kita tidak bisa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa diawalkan, disegerakan. Itu kenapa? Karena terma kematian atau meninggal di dalam Al-Quran itu tidak pernah menjadi maf'ul bih. Ini agak teknis, mohon maaf sekali lagi. Maf'ul bih itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita disebut dengan objek.
Nah, Tidak pernah kita di dalam Al-Quran digambarkan kita yang datang kepada kematian. Tidak pernah. Coba cari kita yang datang kepada kematian atau kematian menjadi maf'ul bih. Gak pernah ada. Justru kematian itu selalu menjadi fa'il. Fa'il itu dalam nahwiyah sebagai subjek. Jadi kematianlah yang datang kepada kita. Bukan kita yang datang bukan kepada sejatinya kita sedang menuju kepada kematian. Bukan kita perjalanan ini. Iya, bukan. Ustaz, karena kita seolah-olah di frame kitalah yang menuju kepada kematian. Padahal Al-Quran itu, di dalam Al-Quran, kalimat al-maut, ja'akumul mautu, itu jadi fa'il kalimat. Al-maut atau ajal itu selalu menjadi subjek. Pelaku utama itu bukan kita. Justru kematianlah yang datang kepada kita, yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi praktek mengurus jenazah dalam bahasa Sunda, mulasara jenazah. Mulasara jenazah itu sangat penting. Kenapa penting? Karena saya pernah dulu itu, hadirin sekalian, saya sedang ngopi-ngopi di teman gitu Ustaznya. Kemudian ada yang meninggal di tetangga rumah teman tersebut. Tapi tadi diajak ngopi kan saja. Bisa. Anu ngantunkeun diajak ngopi. Biasana eta mah jurigna teh ngopi teh minta kopi hideung cenah. Eta gitu. Ngeunah we aing ge meuli. Kemudian saya diminta waktu itu. Saya masih ingat kelas 2 waktu itu, kelas 2 SMA atau saya itu mualimin dulu. Kelas 2 SMA saya diminta untuk memulasara jenazah. Bayangkan kalau misalkan satu komplek tersebut tidak ada yang paham bagaimana cara mengurus jenazah. Berarti semua berdosa. Ya. Dan hukum mulasara jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada yang mengurus jenazah, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Gitu. Nah, inilah yang saya usahakan. Saya karena di kampung saatnya nyingkur di itu di lereng Gunung Anjing. Betul namanya Gunung Anjing. Aduh. Namanya Gunung Anjing karena Kasal. Enggak Gunung emang Gunung Anjing. Namanya lereng Gunung Anjing. Lereng Gunung Anjing di daerah karena Cibiuk, bentuknya Kabupaten gitu. Bandung ya. Kang Arif dong gitu Kang Arif. Saya itu mengajarkan mulasara jenazah itu bersama ayah ya. Itu kepada anak-anak SD. Kenapa? Karena ketika ayahnya meninggal, yang paling baik mengurus jenazah itu anak-anaknya. Betul Ustaz, sepakat. Jadi jangan sampai yang memulasara jenazah itu adalah orang lain. Jangan sampai demikian. Tuh. Jadi diusahakan ya. Diusahakan adalah orang yang paling dekat. Betul. Anaknya. Kemudian yang ketiga, hadis yang berbicara tentang mulasara jenazah, pemulasaraan ini, bahwa Rasulullah itu menyarankan 4 hal. Di antaranya adalah kufina. Kufina itu dikafani. Ya. Kemudian yusalla, lalu disolati. Dufina, kemudian dikuburkan. Saya lupa lagi hadisnya yang pertama itu apa. Cuman salah satu di antaranya ada 4 hal yang ditekankan oleh Rasulullah. Kufina, dikafani. Dikafani itu dengan apa? Karena Rasulullah kainnya tong kain sembarangan. Kain batik. Enggak, Rasulullah itu menyarankan kainnya kain putih. Kain putih. Karena putih itu kata Rasulullah itu abyadus saub. Abyadus saub itu kain yang putih itu menandakan bahwa pribadinya bersih ya. Gitu. Jika ditakdirkan tidak ada sedikit pun kain putih diteangas kemana-mana, ayana batik kumaha? Ayana batik ad-daruratu tubihul mahzur. Yang darurat itu memperbolehkan hal yang dilarang. Oke. Hal yang dilarang. Selama darurat saatnya. Selama darurat. Batik bodas. Batik bodas. Kain kafan partai. Lanjut. Ya mungkin itu sebagai pembuka. Siap. Oke, luar biasa. Secara hukum fardu kifayah, jadi
gugur urusan mulasara jenazah bagi yang lain ketika ada yang sudah mengerjakan. Ada yang Gitu. Ditakdirkan hoyong orang lembuk, mangga ngantong pabelit gitu mungkinnya. Karena nah ini Ustadz, yang kedua nih, sering terjadi ketika memulasara jenazah itu, contoh di satu keadaan saat itu sebutkanlah saudara kita meninggal. Iya. Pernah ini, bukan pernah lagi, selama mengurus jenazah saatnya sering terjadi keluarga merenya gitu. Jadi anaknya ada, ya kalau yang meninggalnya laki-laki istrinya juga ada, atau sebaliknya ketika yang meninggalnya istrinya si suami ikut menyaksikan gitu. Ya. Gitu. Memandikannya pun dengan maksudnya kondisi titik-titik tertentu lah gitu ya. Si anak-anaknya pun ikut memandikan. Nah, kan di situ teh ada ini jadi polemik. Ketika yang jadi jenazah hanya seorang wanita, maka si suami nggak boleh ikut memandikan, anak laki-lakinya pun nggak boleh ikut memandikan, atau sebaliknya. Nah ini bagaimana Ustaz? Ini pertanyaan yang kedua. Justru yang paling bagus Mudah-mudahan itu jadi ilmu buat keluarganya, Ustaz. Keluarga mahromnya. Ya, karena kan tadi di awal kita bicara tentang jenazah itu yang baik itu adalah yang lebih utama malah ya, lebih utama adalah anak-anaknya, keturunan. Anak-anaknya. Tapi perlu diperhatikan juga kita itu dalam adab dan etika memulasara jenazah kita harus memperhatikan hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Nah, itu Ustaz. Seperti mohon maaf ini karena karena ini disaksikan di YouTube, itu harus ditutup ya Ustaz ya? Ya, betul. Kemudian harigu nanti dada ditutup. Tutup. Atau paling tidak kalaulah misalkan anaknya tidak bisa memandikan, kakak laki-lakinya bisa kakak perempuannya bisa memandikan. Jika tidak ada satupun anak perempuan, semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki maka boleh Silahkan. Untuk memandikan silakan karena yang prioritas itu adalah keluarganya. Mahromnya. Oke. Keluarga pun kalau bukan mahrom, tetap kalau bisa janganlah, bisa jangan. Yang seterusnya Ustaz, saya tambahin. Ada perbedaan memulasara jenazah antara perempuan dan laki-laki. Ya. Perempuan dan laki-laki itu terletak perbedaannya pada mengikat rambut. Jadi perempuan itu harus diikat rambutnya. Bisa 3, 5 atau 7 ikatan. Biasanya begini di saya itu ibu-ibu ketika mengajarkan pemulasaraan jenazah, fikih mulasara jenazah, itu diikat dulu yang pertama di sebelah kanan. Oh gitu? Diikat, kemudian ini diikat sebelah kiri, ini juga diikat sebelah yang tengah diikat, kemudian ke arah belakang, kemudian diuntun dari tiga untunan tersebut, kemudian dikepang lagi, Ustaz. Oh. Itu kemudian saubnya kalau laki-laki itu salah satu aswab 3 kain. Ya. 3 kain, makanya ini juga mohon maaf mungkin ada perbedaan pandangan ya. Saya dengan guru saya bahkan berbeda. Kata guru saya bagusnya si jenazah, si mayit itu dibuatkan dulu, mohon maaf, celana dalamnya. Ya. Dalam bahasa Sunda damalkeun cawatna cenah. Tapi berdasarkan pikiran pribadi saya ini, kalau ditambahi cawat atau celana dalam, maka itu akan menambah saub, menambah lembaran. Asalnya kan 3 lembar. Oh, jadi bukan bagian dari 1 lembar kainnya di situ? Ya justru itu 3 lembar itu supaya bisa mengikat si jenazah. Itu 3 lembar itu misalkan ukuran kain boynya, kain boynya itu kafan. Kain kafannya itu 1 kali 3 meter misalkan. Kan itu tidak bisa menutup mayit si jenazah. Maka 3 itu dimungkinkan ketika yang 1 tidak bisa menutup jenazah, maka dilebarkan yang 2-nya sebelah kanan dan sebelah kiri. Saling tumpang ya. Ada 3, salah satu aswab. Kalau perempuan ketika meninggal maka khomsatu aswab, ada 5. 5 lapis. 5 lembar kain kafan. Itulah yang perlu dipahami gitu. Ya. Dan cara mentreatment jenazah juga ini juga saya
Tesologoto gitu saja. Ini saya baca berbagai pendapat mazhab. Saya belum temukan, mohon maaf ini saya harus sampaikan, saya belum temukan ada satu keterangan bahkan di imam madhab sekalipun yang harus membersihkan seluruh isi kotoran si mayit, si jenazah. Begitu. Karena apa? Asumsinya bahwasanya jenazah itu ketika dipatahkan tangannya seperti mematahkan orang yang sedang hidup. Begitu. Ya, bayangin oleh kita sawang sawang sinawang. Sawang sinawang. Kita perutnya digini supaya diurut supaya keluar seluruh kotorannya. Diperut. Kira-kira sakit nggak yang hidup? Sakit. Dah itulah yang meninggal juga sama. Makanya meskipun diperut tidak akan keluar semua, ada seberapa meter betul, sepakat. Tidak akan keluar. Ya. Kita ini aja, Ustaz, misalkan begini. Sholat itu kan kita mensyaratkan harus tohir, harus suci kan, suci bajunya, suci badannya dari hadas. Kemudian ketika sholat kita membawa kotoran dalam perut, diterima nggak sholatnya? Diterima sholatnya. Dan masih di dalam. Ketika keluar, man ahdasa, orang yang hadas itu ketika keluar dari dua lubang. Nah, logikanya kalau demikian artinya ketika telah meninggal jangan punten eta teh menyakiti mayit. Menyakiti mayit. Dan ini masih berlaku bahkan di kampung saya. Saya kasih pencerahan, nggak begitu Ustadz, kata saya, nggak begitu. Karena apa? Karena ini menyakiti mayit. Saya kasih referensinya 4 madhab sekalipun, saya belum temukan. Bolehlah kita berbeda fikih, tapi 4 madhab sekalipun, Ustadz rujukannya mana, kata saya. Kalau harus diperut, kasihan mayit. Sampai didudukan, kudu diperut lah. Maaf, kotorannya, ini nggak apa-apa di YouTube ya. Kotorannya itu harus keluarin dulu. Dipaksa untuk keluar, nggak harus demikian. Yang penting nanti Rasulullah itu memberi gambaran untuk pemulasaran jenazah itu ibda bima yaminiha. Dahulukan yang kanan dulu, kemudian wa mawadi'il wudu, kemudian anggota wudu. Anggota wudu itu bukan diwudukan. Maksudnya begini. Jadi cara memahami hadis itu kita harus komprehensif ya. Oke. Masuk ke kaifiat tulisannya. Ini mohon maaf ya. Agak teknis ya, punten ya. Maaf ya. Berat teuing. Alah kumaha tuh? Tidak cocok untuk. Enggak, biarin. Dika enggak usah. Buat Dika berat. Biar Ustaz Ihsan aja. Tapi Kang Dika harus tahu, harus paham. Semua juga harus paham. Karena ada kalanya kita ketemu sama momen teu aya nu mulasarakeun, urang nu kudu bisa. Bukan terpaksa, harus. Tong telepon ana jauh ti ditu di Banjaran. Mangkana ti gunung eta. Wa mawadi'il wudu. Mawadi'il wudu itu bukan diwudukeun. Tapi membasuh anggota wudu. Membasuh anggota wudu itu tidak harus runut. Begitu, fikihnya demikian. Jadi gak harus runut dulu, muka dulu, tapi gak apa-apa, yang kanan dulu, anggota wudu yang kanan, kemudian anggota wudu yang kiri, kemudian lantiskeun saawak-awak ti luhur sahibas rambut ti handap sahibas dampal gitu. Kumur-kumur gak termasuk. Kalau bisa kumur-kumur bisa nggak apa-apa. Cuman kebayang kumur-kumur. Nah, Mang Anis saya itu pernah juga dulu sama waktu SMA. Saya bingung. Jadi si kondisi jenazah itu saya udah meninggal jam 10 malam, kemudian ketahuan jam 7 pagi si jenazah itu. Kemudian mungkin ya ini saking sakitnya disebut sakratul maut itu karena sudah menutup pikiran saking sakitnya. Sakroh itu mabuk kan artinya. Menutup pikiran. Kemudian si lidahnya itu digigit sampai tidak bisa dibuka. Saya nggak paksa itu, nggak paksa dibuka. Buka paham syiah. Nggak gitu. Aduh. Nggak gitu. Galak oke Ustaz Ihsan. Nggak gitu. Sampai si tangannya itu tidak bisa diluruskan. Sudah kaku berarti. Sudah kaku ya nggak apa-apa. Itu karena itu menyakiti mayit, kasihan. Nah, kemudian adabnya, ini adab pelajaran dari guru saya, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli, Allahu yarhamu.
kenapa ketika memandikan jenazah kita itu harus merentangkan jari kiri kemudian dikitu tah Ya, disiwur dikitukeun. Aya Tidak- teu dalil teu langsung. nggak ada Nggak ada. dicari dalil. Itu sebagai adab karena memandikan orang yang kita hormati. Betul. Itu aja sebetulnya. Nah kudu ditaheurkeun caina nya ilaharna orang yang hidup demikian begitu. Betul, Ya betul. nggak apa-apa teh ditahirkeun ge. Gitu. Ya, ya. Coba. Bisa tiris. Maksudnya dimandikan pakai air hangat. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak usah dihubungkan sama itu horopat enggak apa-apa. Itu sebagai bentuk adab kita kepada orang yang Betul, betul. mayit. Tapi Bahkan Ustaz punten. Kenapa apa tadi ya merenggangkan jari-jari ketika itu ke tangan kita dulu gitunya hingga sampai nanti ke tubuh jenazah. tubuh jenazah. Kenapa kalau nggak salah nih Ustaz, dalam satu keterangan Rasulullah ketika memandikan jenazah dengan para sahabat, saat itu Rasulullah malah menangis. Menangisi sahabat yang meninggal. Lalu setelah itu sahabat bertanya, "Wahai baginda, kenapa menangis?" Bahasa abdi banyak. Kenapa menangis? Ketika kita sedang menyentuhnya, ternyata dia menjerit kesakitan. Iya betul. Menjerit kesakitan. Dan ada riwayat lain, kenapa kesakitan? Karena merasakan setelah sakaratul maut, setelah dicabut nyawa itu rasanya seperti dikuliti dari ujung jari kaki hingga sampai ujung kepala gitu. Iya. Kebayang orang mun kaca purih dina kuku kan katarik oge sakitu peurihna gitu. betul, Ini dari ujung kaki hingga ujung kepala, begitulah rasanya sakaratul maut gitu. Ini teh buat yang mana kan gitu. Tapi mengambil dasar yang ini, wajar Rasulullah ketika itu menangis. Kenapa? Karena ketika kita sentuh dia menangis kesakitan gitu. Rasul menangis dengan melakukan itu gitu. Hingga ya tadi ada adab seperti tadi Ya, Mang Andi ada. gitu. Tapi jangan juga enggak di sabunan ya. Harus pakai sabun. Dulu Iya, itu sabun dipelet. itu sidrin, bahasa Arabnya dulu itu pakai sidrin. Sidrin itu daun yang bisa bahasa Sundana ngaruru apa ya? What's the meaning ngaruru? Melulur. Lulur. Melulur itu melulur. Ya kalau saudara saya datang. Nya lulur orang. bersihkan. Kemudian setelah dikafani, itu juga kita jam terbang ya Ustaz. Dulu awal-awal saya mengkafani itu nggak rapih begitu, nggak rapih. Bahkan ada beberapa anggota keluarga yang komplain ke saya itu. Yang wajar we diajar atuh geus ku ibu atuh ari kitu mah sakabeh komplain hayo komplain. Ya gaya mengkafani itu beda-beda. Betul. Cuman yang pasti 5 untuk perempuan, 3 untuk laki-laki. Ditakdirkan cuma ada satu helai Ustaz. Ya, tadi ad-darurat tubihul mahzur. Kembali lagi pada hal yang namanya darurat ya. Tapi darurat itu harus diusahakan dulu sebelumnya. Ya, ada upaya dulu. Ya, ada upaya. Betul. Jangan sampai darurat. Kenapa engkau melakukan riba? Darurat padahal belum ada usaha sama sekali, nggak bisa. Sepakat. Kain kapan di luar yang putih gitu. Bisa Mang Andi. Ini yang fatal ya. Bisa dia yang fatal. Ada di beberapa tradisi itu si kemaluannya itu dibuka di depan umum. Betul. Enggak, jangan gitulah. Tutup aja, nggak apa-apa, tutup. Kemudian kita bersihkan. Maaf, apa ya bahasanya dikodok orang. Ya, tangan kita yang masuk ke dalam. Tangan kita masuk. Ain. Kemudian dibersihkan. Kalau 3 kali belum bersih, pokoknya yang ganjil-ganjil aja lah. 5 kali sampai 5 kali. Justru lebih banyak itu lebih baik. Iya. Dugikan kan orang ketika kalau jam terbang memandikan mayit itu banyak, kita tahu mana kulit yang bersih, mana yang belum. Begitu. Iya, betul. Kalau sesuai dengan usia sebetulnya. Ini karena lumrah ya usia langkung sepuh, sigana kedah seueur sabun diibakan deui siram. Dilurur. Nah, gitu. Betul. Ya, Ustaz begini masalahnya. Nah, terjadi tentang memandikan jenazah. Salah satu contoh ya, Ustaz. Ini yang bahkan sering terjadi saking ingin memandikan. Yeah. Bahkan ini terjadi nih muncul setelah itu obrolan-obrolan. Lain naon dirinya teh ieu nyarekan ieu gitu. Mana ka mana tadi cenah. Orang di ditu tuh di luar.
mantuan mandian bisa mana tadi mandian ke gitu. Jadi ada pemikiran ke sana gitu. Berarti teu nyolatan moal dicolatan gitu. Ada pemikiran sampai ke sana gitu. Nah, saking ada rasa khawatir gara-gara seperti itu sampai ikut mandiin. Akhirnya nu tadi secara memang tidak runutnya. Tapi kan tadi bagian kanan dulu kan gitu. Berarti kan katinggal gitu, tertibna gitu. Tertibna mengurus jenazah karena terus menjaga setelah sakaratul maut itu terasa sakit gitunya. Kita nggak merasakan, mungkin dia meureun kayak urang gitu. Kan sayangnya kita nggak bisa bicara menjerit gitu. Da kabayang mun ngajerit nyeri euy, kabur kabeh meureun gitu. Eta gitu. Nah, ketika memandikan jenazah semua ikut-ikutan. Jadi di kanannya di kirinya wah pahibut gitu. Ya janganlah. Hariwangna mun saur-saur dia mah kabayang eta jenazah udang gitu. Agar-arangu nyarurinya. Kabayang gitu. 2-3 orang saja udah cukup nah memandikan gitu. jenazah itu. Oke, misalkan yang mandikan 2-3 orang. Kayak udah bersih, ayo angkat. Ya, angkat. 2-3 sampai 4 orang. Kemudian gitu. setelah keluar ya jangan masuk lah. Jangan masuk udah aja jangan yang mahram gitu aja. Ya? Yang mahram aja terus setelah dimandikan kemudian ditidurkan. Menghadap kiblat, jantan ke diganjel, guguling eta teh sebelum disolatin itu diganjel supaya agak menghadap kiblat sebelum disolati. Nah, ini yang unik. Kita nggak masuk ke fikih ya. Gitu. Kita masuk ke filosofi. Kenapa doa? Doanya yang pertama kan yang diajarkan oleh Ibnu Abbas itu Al-Fatihah dengan sholawat. Udah Al-Fatihah dengan sholawat. Takbir ketiga, kedua, ketiga, keempat bebas milih sebetulnya. Jadi nggak ada istilah Allahumma firli hayyina itu di rakaat kedua wajib, enggak. Sebetulnya itu bebas milih. Cuman mungkin tradisi di kita Allahumma gfir lahu itu di rakaat 2, Allahumma gfirli hayyina rakaat 3, takbir ke itu. Oh ya, maaf. Takbir kedua, takbir ketiganya Allahumma gfirli hayyina, kemudian takbir keempatnya Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Coba kita dalami satu saja doa. Allahumma gfir. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni. Ini juga saya belajar dari guru saya Al Ustadz Sena hafizahullah taala. Kata beliau, kenapa ketika kita sholat jenazah yang didoakannya itu yang hidup, padahal kita sedang menyolati orang yang meninggal. Coba Allahumma gfir. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni lihayyina, untuk yang hidup. Berarti untuk siapa? Untuk kita. Baru wa mayitina, yang mati. Padahal kita sedang menyolati orang yang meninggal. Tapi saking baiknya Allah, saking baiknya Rasulullah, bahkan untuk sholat jenazah pun diberi kesempatan untuk meminta istighfar untuk diri kita sendiri, untuk orang yang masih hidup. Allahumma gfir li hayyina, nun Gusti pangeran abdi mugia salira ngahapunten samudaya kelepatan dosa nu harirup antara orang sadayana. Baru wa mayyitina, baru yang meninggal. Luar biasa. Mangga. Kita usulkan ke masjid untuk membuat dipan bagi jenazah yang bisa dipinjamkan ke rumah mayit, yang dipannya itu miring. Bisa diarahkan, betul. Ya. Nah, ya ini usulan dari guru kami juga ya, sahabat-sahabat yang ada di mana saja rumah di rumahnya masing-masing, luar studio masing-masing. Jadi ketika sudah beres dimandikan, kemudian disolati, si dipannya itu agak menghadap kiblat, buat aja sendiri agak menghadap kiblat kanan ya. Ya, menghadap kanan, pokoknya menghadap kiblat. Dipanan dieserkeun menghadap kiblat gitu. Rada menghadap kiblat, atau kalau tidak ada pun sama sekali, ambil bantal supaya agak miring ke sebelah kanan begitu. Ya. Diganjal gitu. Kalau tidak ada sama sekali. Keseluruhan, tapi satu bantal pun saya kira udah cukup. Das punten ya, ai jenazah mah jeg-jereg gitu. Kalau sudah dikafani, kalau udah kafani udah kaku. Nah, setelah itu
Setelah Cuman mungkin untuk memberikan kenyamanan saat Ya. pada jenazah, silakan saja bantal itu dari mulai kepala sampai ke betis atau Ya. bagian lutut sebaiknya rata gitunya kata pakai bantal. untuk menghadapkan lebih Atau nyaman. mesti bikin aja rajanya Hollywood Ya. Mang Andi Wood punya tugas bikin dipan khusus ya, wajib, jenazah. wajib. Gak tahu hukumnya wajib apa sunnah, cuman rujukan dari nabinya agak menghadap kiblat gitu. Ya tadi seperti apa yang diungkapkan guru kami ya, guru kita, buat aja dipan yang agak miring Miring di sedikit kanan. ke kanan supaya ketika disolati Tidak terlalu mengadah ke Iya. atas sebenarnya. si jenazah agak menghadap ke kiblat begitu. Rada kita tah. Ya. Gitu. Kebanyakan mayat yang disolati itu, ya jenazah yang disolati itu sudah ditutup sama Di- keranda itu kan. Sama keranda ya. Ya, Mm-mm. betul, betul. Tinggal di anggalan we, Mang. Jangan enggak sebelum masuk ke randa masuk dulu ke duda Eh, ini sahabat yang di rumah kata guru kami Ustaz Dudi sebelum masuk ke Sebelum randa, masuk ke randa dulu ke ke duda katanya. Ini juga ya Ustaz. randa dibuatkan dulu itu disimpan dulu di situ Iya. Jadi, terakhir sebelum masuk ambulans baru pindah kepada apa namanya pasarannya itu Iya betul Ah, betul iya. betul. keranda. Terus ini Ustaz kita menyolati yang perempuan sama yang laki-laki itu sama nggak kira-kira nemutkeun teman-teman di sini? Sama-sama mayit. Posisinya yang berbeda. Kalau posisi perempuan Posisi, betul. itu di tengah. Kalau laki-laki di kepala. Di depan imamnya, kepala. imamnya di Bukan di kepala, Eh, di depan nya. kepala. Bisa Mun ditincak di kepala kebayang ditincak. tong ditincak di depan kepala gitu. Jadi sejajar dengan kepala. kenapa coba itu Ustaz? Karena perjuangan perempuan tuh di perut Masya Wah, Nah. Masya Allah. dan perjuangan laki-laki di kepala Tong disolatkan. Masalah lamun bahasan tadi tidak di depan, bahaya Kang Hasan. Dor ditincak ke Imam Anda gitu. Luar biasa, luar biasa. Nah, Ustaz, seputar yang terbahas tadi nanti nya kalau bahasa bahasa orang Jawa mah pakai gitu nya. Iya, iya. Pabelit gitu. Pabelit, ya. Nah, ini kan jadi tadi karunya si jenazah atau kasihan pada jenazah tersebut si mayit ketika memang terlalu banyak gitunya yang megang sehingga kebayang gitu. Iya, iya. Kecuali kalau sudah pakai keranda sistemnya estafet gitu. Ya sama kalau ini juga dengan kondisi tempat biasanya yang cukup darurat juga Iya, iya. sehingga menggeserkan jenazah dari tempat pemandiannya hingga sampai ke tempat mengkafani. Iya, iya. Itu biasanya perlu banyak orang. Tapi mungkin sistemnya henteu parebutnya gini kan. Ya. Perlu estafet, tertib gitu, dibuat nyaman gitu. Karena ya tadi itu kembali kepada alasan pertama bahwa si jenazah itu ketika sakaratul maut dia ingin Betul. segera dimandikan, dikafani, Dikafani. diurus lah gitunya. Kenapa tersentuhnya saja begitu sakitnya tetapi sakit. minta untuk disegerakan gitu. Minta untuk disegerakan. Gitu. Jadi sebetulnya ada orang-orang yang punya paham bahwasanya jenazah tidak disegerakan untuk dufina untuk dikuburkan itu beralasan bahwa Rasul pun itu belum dikuburkan kalau tidak salah 2 atau 3 hari gitu. Kalau tidak salah 2 atau 3 hari waktu itu. Padahal pada waktu itu ada kondisi yang tidak memungkinkan Rasul untuk langsung dikuburkan begitu. Pak, waktu itu kondisi sangat darurat. Saya ada yang mengatakan perlu ada pemilihan khalifah dulu, kemudian Rasulullah dikuburkannya di mana. Itu kan menjadi perdebatan para sahabat begitu. Ya Allah. Nah, tapi anjuran Rasulullah itu ketika telah meninggal kalau bisa segera langsung dikuburkan. Ya mungkin disolati beberapa jam ya jangan sampai sehari semalam lah karena kasihan juga ke jenazahnya. Sangat darurat Ya, jadi Daruratnya saudara-saudara kita di Gaza tidak betul. betul. Ustaz. Betul saat ya begitu pula yang di Gaza. Saudara-saudara kita ini yang di rumah, saudara-saudara kita pun kata guru kami yang ada di Gaza tidak langsung dikuburkan karena kondisi darurat. Kondisinya darurat. Nek, ngantosan bojo nuka dua di Surabaya rumah
San kumaha eta? Alah, nah informasi baru eta mah. Aduh. Aduh. Ini mah bagian Mas Bet. Ya, kurang serahkeun ka Mas Bet. Ahlina. Engke teh garwana teh nah ari ibu saha. Eta nu bahaya. Bahaya eta bahaya. Oke, Ustaz. Ramai sekali nih perbincangan malam ini. Sampai-sampai apa? Saya yakin ini menjadi perhatian bagi kesemuanya karena memang terjadi atau melakukannya karena melihat kebiasaannya gitu. Nah, mudah-mudahan setelah melihat sahabat di rumah dimanapun Anda berada dan di studio mungkin khususnya setelah mendengarkan ini lebih mengerti, setidaknya sama-sama berdakwah untuk saya mengingatkan keluarganya ketika ada kemeninggalan dari saudara sendiri atau orang tua, alangkah baiknya mengurus jenazah itu keluarganya. Atau keturunannya ya, orang paling dekat gitu. aja. Orang yang paling dekat dengan jenazah. Dan pada saat mengurus jenazahnya lakukan secara tertib dan hati-hati, penuh kasih sayang. Ini terakhir Ustaz, karena ini juga masalah fikih yang harus disampaikan. Oke, siap Ustaz, Mangga. Ada aturan begini, setelah mau dikuburkan, kemudian kan ayah turun karena pajaratan. Iya betul Ustaz. Kalau bisa berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, itu yang turun ke pajaratan, apa itu pajaratan? Aduh. Keliang lahat itu maaf ya. Bagi saya bahasa Indonesia itu bahasa asing. Aduh. Ketika turun ke liang lahat itu kalau bisa dalam riwayat Ibnu Majah yang sebelumnya tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi yang tidak junub, tidak sedang dalam keadaan berhadas besar ya. Jadi kalau misalkan Ustadz Epul kenapa gak masuk? Junubnya. Aduh. Benar. Junubnya tas. Ya. Benar. Mas Bet gitu tuh. Oh, ente. Iya. Gak apa-apa kalau yang nguburin boleh siapa aja. Ada 2 metode penguburan. Yang pertama, maaf ya, liang lahatnya begini kan? Ya. Ini ada yang di tengah, ada yang digigir. Digigir di sisi, di samping sebelah kanannya. Ada yang di tengah itu disebutnya lahad, itu ada yang di sisi. Kemudian di kiblat, ke arah kiblat. Udah ke arah kiblat dikuburkan. Kemudian ini yang paling penting nih. Ketika ikut ke kuburan itu banyak ibu-ibu yang ikut. Kata istri Rasul, Ummu Salamah, kalau tidak salah nanti dibetulkan ya oleh teman-teman di kolom komentar. Kata istri Rasul, nuhina, kami itu dilarang untuk ikut menguburkan perempuan. Kalimatnya dilarang. Maksudnya kalian lahat maksud. untuk ikut ke ikut ke Makkah. Kalau ziarah nggak apa-apa Ustaz. Kalau ziarah kubur kan kata Rasulullah, kuntu nahitukum an ziyaratil qabri. Kami itu asalnya melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha. Sekarang mah boleh ziarah. Kalau ziarah kubur beberapa hari atau sehari setelah adanya penguburan, perempuan boleh. Tapi silakan. Waktu dimasukkan ke liang lahat, perempuan pada itu kata istri Rasulullah, nuhina, kami dilarang. Begitu. Kenapa dilarang? Mungkin secara psikologis perempuan itu tidak kuat. Makanya kalau maksa Ustaz gimana? Si istri ini kan yang meninggal, suami saya juga gitu Ustaz. Anak saya kan meninggal. Tahun 2018 anak saya meninggal di punten saja. 2018 anak saya meninggal di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Istri saya maksa untuk ikut ke pemakaman anak saya. Saya larang. Saya aja gak kuat gitu. Apalagi istri saya. Punten saja. Saya suka ya kasus ya. Itu dilarang perempuan untuk
Tapi sehari 2 hari setelah adanya penguburan tersebut, istri saya ajak untuk ziarah kubur untuk mengingat kematian ya kita berdua. Kemudian setelah itu ada larangan Rasul juga di kubur itu, an yujassoso wala yubna alaihi wala an yuqada alaihi. Jangan diduduki, jangan disemen, jangan dibangun begitu. Hukumnya mungkin makruh ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, itu mungkin perbedaan fikih. Tapi kata Rasulullahnya demikian. Jangan diduduki, jangan dipakai semen, an yujassoso wala yubna alaih, jangan dibangun begitu. Tah, Mang Andi. Mungkin semen teh sosok. an yujassoso. Sejak itu helanya. Luar biasa Ustaz Ihsan Fauzal. Alhamdulillah nih sahabat semua dimanapun berada, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Itu yang jadi harapan besar buat kami, bahwa dimanapun sahabat yang ada di rumahnya masing-masing, ini menjadi ilmu tentang kehati-hatian dalam mengurus jenazah. Walaupun tidak runut secara bentuk secara kaifiat, namun ada kehati-hatian, dan ya justru kehati-hatian itu muncul dari cara tertib kita mengurus jenazah. Maka menjadi harapan buat kita semua yang mengurus jenazah itu sebaiknya anak-anaknya atau keturunannya atau yang paling dekat dengan jenazah. Lalu uruslah dengan baik, dengan tertib, segerakan pengurusan jenazah itu hingga sampai kepada pemakamannya. Tidak dinanti-nantikan. Adapun keterangan yang menyampaikan tentang Rasulullah pernah kemeninggalan atau wafatnya Rasul saat itu sampai berhari-hari, karena pada saat itu dalam keadaan kondisi yang cukup darurat, sangat darurat. Kalau kita sekarang banyak sekali secara keilmuan sudah tersampaikan. Maka sahabat semua, mudah-mudahan melalui keilmuan tentang pemahaman tentang mengurus jenazah ini, walaupun banyak sekali pemahaman yang mungkin berbeda, tentunya apa yang kita lakukan harus berdasar atau berdalil, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan Allah cinta dan ridho kepada kita, dan mudah-mudahan pertemuan sekarang menjadi manfaat yang luar biasa. Kita di antara kita menjadi saksi satu sama lain yang menjadi sebab kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.